Hai semua, assalamualaikum. Share lagi ya kegiatanku sebagai berumah tangga. Nah, kali ini temenin aku membuat cemilan cilok yuk bun. Ini aku sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat cilok. Jadi langsung aja ya untuk bahan-bahannya. Aku tuang ke wajan karena nanti akan aku masak. Nah, yang sudah aku tuangkan ke dalam wajan itu ada tepung terigu, kemudian ada bawang putih yang sudah aku haluskan, garam, kaldu ayam, lada bubuk, daun bawang seledri, dan juga ada air. Nah, ini aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata adonannya, tinggal aku nyalakan api kompornya ya. Terus aku lanjut masak. Ini aku nanti mau masak sampai tekstur adonannya itu jadi mengental, atau ketika kita aduk semakin lama itu semakin semakin berat gitu. Nah, ini adonannya sudah semakin berat ya Bunda. Oh iya, kalau misalkan ada yang bertanya untuk takarannya sendiri, bahan-bahannya itu secara detail itu berapa-berapa, mohon maaf ya bun, jujur aku lupa karena ini video aku ambil udah lama banget dari pertengahan tahun 2024 dan kodarullahnya baru sempet aku edit dan aku upload sekarang ya bunda. Tapi yang aku ingat itu kalau misalkan aku tuh membuat cilok itu ukuran tepungnya 1:1. Misalkan aku menggunakan tepung terigu 100 gram, berarti nanti aku juga menggunakan tepung tapioka sebanyak 100 gram. Oke, berhubung adonan yang sudah aku masak itu menurutku sudah cukup, tinggal aku salin ya ke dalam baskom. Tapi sebelum aku menyalin adonan tersebut ke dalam baskom, terlebih dahulu baskomnya sudah aku olesin dulu dengan menggunakan minyak goreng. Lanjut aku masukkan juga tepung tapiokanya. Ini perlahan-lahan ya bun, tidak langsung aku masukkan semuanya ya, sambil dites teksturnya itu sudah cukup atau belum. Nah, ini posisinya juga masih sangat panas ya bun, jadi harus hati-hati kalau misalkan sedang mengaduk-aduk adonan cilok seperti ini. Ini pokoknya diaduk sampai tepungnya itu tercampur dengan rata ya bunda. Nanti kalau misalkan sudah tercampur rata, tinggal kita bentuk bulat-bulat. Nah, ini dia ya bunda, untuk adonannya sudah tercampur rata. Untuk isiannya sudah aku siapkan juga. Jadi untuk pembuatan cilok kali ini ada cilok yang isinya telur puyuh, ayam suwir, dan juga nanti ada percampuran antara telur puyuh dan juga ayam suwirnya. Nah, itu tadi untuk yang tempat warna biru juga aku olesin minyak. Jadi nanti cilok yang sudah aku bentuk aku letakkan di tempat yang warna biru itu ya bun. Oh iya, ini aku juga membuat cilok yang pakai tahu juga ya bun. Ini aku menggunakan tahu kopong. Untuk tahunya itu tidak aku goreng terlebih dahulu, tapi masih dalam keadaan mentah gitu. Oh iya bunda, kalau misalkan kita tuh lagi membuat cilok, tangan kita terlebih dahulu diolesin dengan minyak ya bunda, supaya adonannya itu tidak menempel di tangan kita. Pokoknya kalau misalkan tangan kita sudah diolesin dengan minyak itu, kita itu ketika lagi bulet-buletin, lagi bikin cilok, intinya itu jadi enak itu bun, karena tidak ada adonan yang menempel. Nah, untuk cilok yang aku pakai tahu tuh udah selesai aku buat. Sekarang tinggal aku bikin cilok yang isinya ayam suwir ya bunda. Pembuatan cilok ini tidak aku timbang ya bunda, tapi aku mengira-ngira. Terus juga ciloknya tidak aku bikin yang terlalu besar banget, karena nanti ketika ciloknya itu direbus juga menurutku akan mengembang sendiri ya bun. Nah, beginilah prosesnya ya bunda, pokoknya itu sangat simple banget dan enak banget kalau misalkan tangan kita itu nggak ada adonannya, karena sudah kita lapisin ya dengan minyak goreng. Selanjutnya ini aku lagi membuat cilok yang isinya telur puyuh dan juga isiannya itu ayam suwir, aku campur kayak gini ya bun. Ini pertama kalinya aku tuh membuat cilok dengan isian ayam suwir dan telur puyuh ya bun. Biasanya kalau aku membuat cilok itu sering itu nggak ada isiannya apa-apa.
Tapi kali ini aku mau coba-coba ya bun. Dan waktu itu memang rasanya juga menurutku dan pak suami tuh enak. Oke, tadi kan untuk isian yang telur puyuh dicampur ayam suwir sudah. Nah, sekarang ini aku sedang membuat cilok yang isiannya itu cuma telur puyuhnya doang ya bunda. Jadi beginilah proses ketika aku tuh membuat cilok ya bunda. Bentuknya itu gampang banget, nggak lengket sama sekali. Karena tangannya itu sudah aku lapisin dengan minyak goreng. Siapa di sini yang udah pernah membuat cilok atau di sini ada nih yang penjual cilok? Yuk di komen-komen ya. Nah, ini dia untuk semua ciloknya sudah selesai ya aku buletin. Tinggal aku rebus ke dalam air yang mendidih ya bunda. Nah, itu ada yang lonjong, kayaknya tadi yang lonjong isiannya itu ayam suwir yang dicampur sama telur puyuh kalau nggak salah ya. Aku lupa soalnya udah lama banget ini videonya. Kalau yang kecil-kecil banget itu berarti cilok yang nggak ada isiannya apa-apa ya bun. Oke, berhubung airnya ini sudah mendidih, jadi langsung aja aku masukkan cilok yang sudah aku bulet-buletin ke dalam air yang sudah mendidih ya bun. Nah, ini tuh harusnya sebelum ciloknya itu dimasukkan ke dalam air, itu terlebih dahulu harus dikasih minyak ya bunda supaya tidak saling menempel gitu. Tapi waktu itu aku lupa, alhasil aku memasukkan minyaknya ketika ciloknya itu udah masuk ya ke dalam ke dalam panci rebusnya itu ya bun. Jadi ya nggak apa-apa sih, yang penting dikasih minyak ya walaupun lupa di akhir. Nah, kalau misalkan ciloknya itu udah pada ke atas kayak gini, tandanya ini ciloknya udah siap untuk diangkat ya bunda. Jadi kita siapkan alat atau baskom ya, yang ada penirisnya seperti ini untuk mengangkat cilok yang sudah selesai kita rebus. Nah, untuk perebusan cilok ini aku menggunakan 2 sesi atau 2 kloter ya. Karena memang untuk pembuatan cilok kali ini tuh aku buat banyak banget. Aku lupa sih waktu itu buat berapa, kayaknya mungkin sekitar setengah kilo tepung ada kali ya. Aku bener-bener lupa banget karena nggak ada catatannya ya bun. Untuk perebusan cilok yang kloter pertama sudah selesai, aku rebus, sudah aku tiriskan semua. Sekarang tinggal aku masukkan cilok yang kloter kedua. Nah, yang kloter kedua itu banyak banget ya tahunya ya bun. Sebenarnya untuk tahu ini kalau misalkan tidak direbus juga nggak apa-apa sih, karena aku pernah ya tahu itu langsung aku kukus juga rasanya tetap enak. Nah, ini untuk ciloknya sudah semuanya ya aku rebus, terus aku tiriskan seperti ini. Nanti tinggal aku kukus ya bunda. Tapi ini aku ngukusnya nanti setelah pak suami pulang kerja. Nah, ini pak Su udah pulang kerja, terus aku pinjem HP-nya ya bun untuk foto-foto. Aku tuh suka banget nyimpenin foto-foto masakan aku, walaupun pada akhirnya seringnya itu nggak diupload kemana-mana ya, tapi ada di galeri HP gitu. Tapi itu sebagai bentuk mengabadikan momen gitu. Oh, ternyata dulu aku pernah bikin ini kayak gitu. Nah, ini tekstur ciloknya ya bun, bisa dilihat tuh menul-menul atau kenyal gitu ya bunda. Oke, ini aku sekarang tinggal mengukus cilok-cilok yang sudah aku rebus tadi ya bun. Aku sengaja mengukus ciloknya itu nunggu pak suami pulang kerja, karena supaya ketika dimakan itu masih dalam keadaan hangat, itu enak banget ya bunda. Nah, ini singkat cerita udah selesai ya aku ngerebusnya. Sekarang aku mau ngambil beberapa cilok. Ini yang pertama untuk pak suami dulu ya bunda. Nanti setelah aku menyajikan cilok untuk pak Su, tinggal aku meracik untuk makan aku sendiri. Oh iya, ini aku juga mau memperlihatkan ciloknya ya bunda. Ini ketika aku potong ya seperti ini tekstur dari ciloknya. Nah, kemudian ini aku sekarang mau ngeracik cilok yang untuk aku sendiri ya bun. Aku masukkan seledri, terus aku juga kasih saus dan juga kecap sedikit ya bun.
Nah, cilok dimakan dengan cara seperti ini tuh rasanya enak banget menurutku ya bunda. Kalau misalkan mau dikasih kuah juga tambah seger banget sih. Nah udah deh kayak gini tinggal kita makan dalam keadaan hangat, itu Masya Allah nikmatnya luar biasa ya bunda. Lihat video ini rasanya jadi pengen banget makan cilok buatan sendiri lagi ya bun. Tapi ya qadarullahnya belum sempet ya aku bikin lagi. Oke deh bunda, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih ya sudah menemani aku membuat cilok. Semoga next time aku bisa upload video lagi ya bunda. Sekian, wassalamualaikum.